Ini adalah 5 masjid di Jawa Barat yang arsitekturnya dibuat oleh Kang Emil, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Masjid Raya Al-Jabbar. Masjid Al-Jabbar berada di atas tanah seluas 25,99 hektar itu dibangun dengan konsep terapung di atas embung Gede Bage yang memiliki luas 7,2 hektar. Embung tersebut dapat menampung air sampai 270.000 meter kubik yang berfungsi mengendalikan banjir, sumber air, dan konservasi. Masjid Raya Al-Jabbar ini bisa menampung 60.000 jamaah sholat berjamaah. Dan tidak hanya menjadi bangunan monumental karena masjid tersebut merupakan bagian dari komitmen pemimpin kepada dakwah Islam dan kemajuan peradaban masyarakat. Di dalamnya ada juga Museum Rasulullah dan Museum Al-Quran di lantai dasarnya. Jika Allah lancarkan urusan, insya Allah akan bisa diresmikan di akhir tahun depan. Masjid Al-Multazam. Masjid Al-Multazam terletak di Komplek Perumahan Cherryfield, Ciganitri, Bojongsoang, Bandung. Dekat dengan pintu tol Buah Batu. Dibangun di tanah seluas 5.000 meter persegi di mana pembangunannya memakan dana sebesar 11 miliar. Masjid ini didesain tanpa tiang sehingga terlihat begitu luas dan estetik dengan dindingnya berupa ukiran-ukiran membuat arsitektur bangunannya terlihat bagus, indah dan megah. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata rohani. Masjid Al-Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektar, yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Al-Irsyad Satya Islamic School, berafiliasi dengan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah of Singapore. Sebuah sekolah Islam internasional yang ada di Kota Baru Parahyangan. Bangunan masjid ini dapat menampung 1.500 jamaah. Menurut Ridwan Kamil, arsitek Masjid Al-Irsyad Satya ini, bentuk masjid berupa kubus sederhana tersebut terinspirasi oleh Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Fasad masjid ini merupakan susunan konkrit blok yang membentuk kaligrafi kalimat asy-syahadah.
Masjid Raya Al-Azhar Summarecon Bekasi. Terletak di salah satu kawasan paling elit Bekasi. Menariknya, masjid ini juga menjadi salah satu masjid rancangan Gubernur Jawa Barat saat ini, yakni Ridwan Kamil. Dari segi arsitektur bangunannya, arsitektur masjid ini mengusung tema minimalis, mengabdosi dua bentuk yang dominan, yakni kubus dan lingkaran. Tak hanya itu, bangunan masjid ini juga memiliki sebuah menara yang terdapat kubah di atasnya. Menara tersebut memiliki tinggi 17 meter yang melambangkan jumlah rakaat sholat yang harus dilakukan dalam sehari semalam. Keunikan berikutnya dari masjid ini adalah dengan tidak adanya jendela. Jendela pada masjid dengan luas tanah 3.000 meter persegi ini diganti dindingnya dengan banyak ventilasi atau bisa disebut Richmond yang mengelilingi ruangan masjid. Masjid Al-Safar adalah eksperimentasi teori lipat folding arsitektur. Jika eksperimentasi bentuk itu ditafsir, ya tentu tidak bisa dihindari. Tapi jika disimpulkan bahwa bentuk-bentuknya adalah menerjemahkan simbol Illuminati dan kawan-kawan, saya kira itu tidak betul, menurut Kang Emil. Masjid Al-Safar berdiri di area dengan total luas 6.687 meter persegi. Bangunan masjid sendiri didirikan di atas lahan seluas 1.411 meter persegi. Berlokasi di rest area kilometer 88. Jalan Tol Purbalenyi arah Jakarta, Masjid Al-Safar merupakan masjid di rest area jalan tol terbesar se-Indonesia yang dapat menampung lebih dari 1.200 jamaah. Wujud utama Masjid Al-Safar mengadaptasi bentuk topi adat yakni iket Sunda. Ridwan Kamil dan timnya memakai konsep skulptur atau pahatan. Maka, Masjid Al-Safar pun terlihat seperti batu besar yang dipahat.